warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Yana Tulmilah dan saya Grace Bergiani. Podcast kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan BMN atau barang milik negara. Dan kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang berkompeten di BMN ini nih. Kita langsung saja ke Bapak Ade Eman. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana nih kabar hari ini? Waalaikumsalam. Baik, semoga kita sehat selalu. Amin. Gimana Pak, kesibukannya lagi ngapain nih akhir-akhir ini? Kesibukannya sekarang ini adalah saya sebagai peserta diklat PKN 2. PKN itu adalah Pendidikan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Angkatan 28 tahun 2024. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Benar untuk sekali. bincang-bincang dengan kami di sini. Nah, kita langsung nih ke pertanyaan yang pertama karena kayaknya teman-teman nih udah pada penasaran nih. Iya. Tentang BMN itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Karena kita masih awam ya. Iya. Bisa nih Bisa dijelaskan. dijelaskan Pak pengertian dari BMN sendiri. BMN itu adalah barang milik negara yang prosesnya itu dibeli atau direncanakan pembeliannya dengan menggunakan anggaran negara dan prosesnya juga dengan menggunakan aturan negara. Itu BMN. Ya. BMN. Tapi perlu ditegaskan kembali nih bahwa wawancara ini kan dalam proses saya sebagai peserta diklat ya. Iya, benar. Peserta diklat mencoba untuk melihat potensi barang milik negara itu dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan PNBP selain SPP. Iya. Di antaranya begitu. Dengan jargon bahwa layanan akademis terhadap mahasiswa itu tetap terlayani. Jadi walaupun memang BMN itu dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan lain PNBP selain SPP, tetapi layanan terhadap kegiatan proses belajar mengajar mahasiswa itu tidak artinya tidak dihilangkan, tetap proses itu menjadi utama. Jadi emang untuk mengetahui apa aja sih fasilitas-fasilitas yang memang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa juga. Nah, kalau misalnya nih Pak, aset-aset yang dipunyai UIN Banten tuh apa sih Pak? Kan dari misalnya properti juga termasuk ya. Properti, terus Ya. tanah, bangunan juga bisa. Itu apa aja tuh Pak kalau misalnya di UIN Banten? Aset itu kan bisa ada yang dalam bentuk fisik, Iya. ada yang bergerak, ada yang fisik. Intelektual juga merupakan aset. Aset. Kalau misalnya fisik dulu nih Pak, fisik apa tuh? Fisik itu ya dalam bentuk bangunan, Bangunan. dalam bentuk tanah, dalam bentuk kendaraan, banyak Termasuk kayak gedung ini ya Pak ya. gedung. Dan Gedung juga dan bangunan itu adalah menjadi bagian dari aset. Oh, jadi ada fisik tuh ada objeknya berarti. Terus habis itu dalam jasa misalnya kayak gitu. Apa? Haki itu adalah menjadi aset juga, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Iya, hak kekayaan intelektual itu menjadi aset juga. Artinya aset yang tak berwujud atau aset lainnya. Mau tahu dong yang mengelola BMN ini di UIN Banten tuh siapa aja bidang-bidangnya atau bagian-bagiannya gitu? Yang mengelola itu adalah sekarang ya, artinya itu kan mengacunya kepada Otaker. Otaker kita itu nomor 23 tahun 2017. Iya. Perubahan ketiga itu nomor 11 tahun 2023. Yang di dalamnya adalah bagian umum. Bagian umum di Otaker yang 46 tahun 2022 dinyatakan bahwa ada perubahan yang tadinya kepala subbagian rumah tangga, Kepala sub, nah sekarang sudah muncul dengan kepala bagian kebagian bagian umum.
bagian umum. Kan Iya. dulu kan ada ibadah begini nih. Iya. Dulu itu ada kepala bagian administrasi dan umum ya, di OTK yang 46 perubahan kedua tahun 2022 itu diganti nomenklaturnya menjadi kepala bagian umum yang diantara tupoksinya adalah penata usahaan barang milik negara, rumah tangga, tata pesuratan, dan arsiparis. Nah, yang untuk BUMN itu dari mulai persoalan perencanaan sampai dengan pengelolaan dan pemanfaatannya. Oh, jadi emang diatur semua sama kepala bagian umum. Ya. Nah Pak, kalau misalnya nih untuk orang luar, bisa nggak sih Pak kalau misalnya dia mau menyewa, nah itu misalnya dia harus kemana? Kalau misalnya mau menyewa suatu gedung misalnya salah satunya. Di Nah, permohonannya tuh dikirim ke siapa, dititipkan ke siapa Pak? Kalau di bagian umum kan hanya sebatas pengelolaan aset Iya. sesuai dengan tupoksinya. Kalau untuk penyewaan yang akan ada tambahan nilai, kalau itu pun tidak dikemas oleh MOU, maka itu datangnya ke P2B, Pusat Pengembangan Bisnis. Emang jadi udah ada bagiannya tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian emang mau menyewa gedung-gedung di UIN kan tambah mudah ya. Jadi nggak bisa usah menghubungi ke Pusat Pengembangan Bisnis ya Pak ya. P2B dalam Iya. hal ini ketuanya Pak Jamal. nggak usah jauh-jauh tuh misalnya kalau mau punya gedung-gedung Pak Jamal. acara. Karena itu kan diatur Iya. PMK 29 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa tarif pelayanan. Ada tarif pelayanan dari mulai penyewaan gedung Iya. sampai dengan tanah itu tercover dengan PMK dan kemudian karena kita ini adalah menjadi Satker BLU, artinya instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan itu dengan pola layanan badan layanan umum, maka amanat PMK 136 2014 itu diharapkan bahwa barang-barang itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan walaupun memang itu bukan bersifat non profit. Artinya bahwa kita tidak dituntut untuk mengejar profit walaupun memang diharapkan itu ada semacam nilai yang didapatkan. Jadi tidak semata-mata memang profit yang diharapkan, keuntungan tetapi keuntungan atau nilai uang. Walaupun memang nilai uang juga menjadi bagian dari yang kita harapkan. Jadi emang sudah ada bagiannya ya Pak ya. Ada bagiannya. Nah, nih kalau saya punya pertanyaan pribadi nih Pak. Misal saya punya acara nih, misalnya pernikahan gitu. Sepupu saya, bukan saya. Nah, saya pengen minjem salah satu aset negara di sini seperti gedung, tapi tidak mengatasnamakan UIN Banten atau tidak mengatasnamakan suatu organisasi misalnya. Tapi atas nama saya sendiri gitu, bukan organisasi, pribadi lah ceritanya, acara pribadi. Itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Kemana tuh? Tadi kan udah ya. Pusat Pengembangan Bisnis. Pusat kemana? P2B. Iya. Bisa tuh berarti Bisa, tuh. Tuh Mil, kalau misalnya mau ada acara-acara ya kan. Boleh berarti. Umum berarti boleh Pak? Umum boleh. Ada nggak sih Pak syarat-syarat tertentu untuk umum misalnya? Untuk umum atau enggak untuk warga asli sini, UIN Banten, mahasiswa maksudnya? Boleh. Nggak ada syaratnya. Nggak ada syarat perbedaan ya umum sama orang dalam? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan untuk penyewaan, cuman nanti disesuaikan dengan kebutuhan budget. Kalau contoh begini, gedung itu disewakan katakanlah hanya 2 juta. Nanti tapi ada tawaran-tawaran paket yang kemudian itu yang mungkin harganya akan bertambah. Contoh di saat si penyewa itu menginginkan ada semacam iringan musik, itu kan menjadi paket tambahan, bukan hanya gedung. Plus juga catering yang ditanggung, itu juga menjadi tambahan nilai ya. Kalau hanya gedungnya saja, katakanlah gedungnya hanya 2 juta.
Yang lain-lainnya itu tidak ada paket-paket lainnya, ya tinggal tergantung kesepakatan yang diminta. Oh jadi emang UIN Banten tuh juga bukan menyediakan cuman gedung ya, tapi ada kayak musik atau MC misalnya kayak gitu. Ada juga Pak? Ada perpaketannya? Ada paketannya. Tambah enak tuh Mil. Bener banget. Aduh, jadi kayaknya tambah mudah nih kalau misalnya kita mau punya acara atau apalagi acara besar, acara besar formal, langsung satu paket ya Pak. Bisa. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi tuh kalau misalnya mau nyari gedung doang, terus nanti MC-nya beda lagi, musiknya beda lagi, aduh malah pusing ya Pak ya. Ini udah satu paket tuh. Terus Bang mau nanya dong, tadi kan ada beberapa barang milik negara nih, itu bisa dipakai buat kegiatan akademik nggak sih? Bisa. Bisa. Salah satunya wisuda. PBAK juga dilakukan. Oh iya betul ya. Kalau non akademik yang tadi yang Iya, tadi kan akademik tuh Pak, misalnya kayak belajar mengajar, terus habis itu wisuda. Kalau non akademiknya apa sih Pak? Akademiknya? Non sekarang tuh, yang non. Ya, kan non akademik itu diantaranya PBAK. Oh, non akademik. Itu akademik dan non akademik. Non akademik. Kalau yang akademik itu contoh proses pembelajaran. Belajar mengajar itu kan akademik. Di dalam kelas. Oh, menggunakan fasilitas gitu ya Pak? Iya. Berarti emang dibagi jadi dua tuh. Ada akademiknya misalnya di dalam kelas atau enggak. Mungkin Infokus kali ya Pak ya? Infokus itu termasuk aset negara juga kan? Iya. Nah, dan kita juga kayaknya lagi menggunakan aset negara nih Mil. Kayak ini nih mikrofon nih. Kursi ini juga aset negara, tapi ini kayaknya termasuk yang non akademik nih, ya nggak? Dan terus habis itu ada nggak sih Pak program khusus tuh, untuk memaksimalkan? Jadi yang sudah disediakan oleh negara itu emang terpakai semua gitu Pak? Program khususnya nih Pak? Yang dimaksud program khusus itu kayak gimana? Kayak ada cara tertentu nih biar orang-orang tuh tahu kita tuh kayak membuka peluang gitu buat orang-orang. Penyewaan orang-orang pada tahu. Nah itu yang kemudian maksudnya ada beberapa aset yang kemudian kita lihat ada potensi ya, berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan lain. Cuman ya tadi ada beberapa gedung yang memang perlu kita poles. Ada yang beberapa gedung yang memang harus ditambahkan. Sudah siap tapi harus ditambahkan lagi ya fasilitasnya. Contoh begini, bahwa gedung PPG ini kan standarnya untuk pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Kalau kita naikkan grade-nya menjadi sebuah penginapan yang berkelas minimal sekelas redor, ya otomatis ada beberapa perlengkapan yang memang harus dipenuhi, diantaranya ada water heater, gitu tuh. Itu juga menjadi bagian. Terus ada tempat buat minum, pemanas air, itu juga menjadi bagian yang harus dipenuhi pada saat kita ingin meningkatkan kualitas aset yang ingin kita manfaatkan. Jadi emang mengupgrade ya, dipoles lah istilahnya, banyak diupgrade atau dipoles lah. Barangnya itu masuk itu juga, cuman ada tambahan gitu tuh. Ya jadi kita juga harus mengupgrade suatu fasilitasnya lagi, dilengkapi misalnya. Ya kalau memang ada peningkatan, tapi memang begini kayak model PPG juga menjadi sesuatu yang bagi saya ya adanya menjadi sesuatu yang memang ada manfaatnya di saat teman-teman yang notabene mau menghadiri wisuda anaknya di kampus, terus kemudian juga jauh dari daerah penginapan, jauh lah gitu, dari Malingping jauh dia, makanya dia bisa juga menyewa di situ. Ada Pak di UIN? Di PPG itu ada penginapannya? Ada. Saya baru tahu. Jadi menarik banget ya. Perjalanan dari Malingping ke sini kan lumayan cuy bangsa, 3 jam 4 jaman, yang kemudian kalau dia ada tempuh pagi, pagilah dia berangkat jam 3 terus kemudian datang ke sini jam 6, yang tadinya sudah dandan udah cantik gitu ya Pak ya. Kan dia tidak lebih baik juga dia kan menginap di sini, dan itu juga ada fasilitasnya. Memang sudah difasilitasi lengkap gitu tuh. Dan itu juga memudahkan ya, apalagi buat orang rantau misalnya yang jauh ya Pak ya, yang nggak punya kendaraan, daripada dia harus menggunakan kendaraan online kayak gitu kan.
sudah difasilitasi. Emang itu salah satu program khususnya tuh yang ada di BMN. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan biar orang-orang awam, orang-orang luar tahu tuh, ada nggak sih Pak iklan misalnya? Iklan yang ditawarkan gitu tuh, kayak di platform-platform misalnya kayak, ayo, hubungi ini UIN Banten gitu tuh, untuk menyewakan gedung misalnya, atau menyewakan studio misalnya. Ada nggak sih Pak iklan-iklan yang dibuat gitu tuh Pak? Dalam memaksimalkan. Sebenarnya itu core-nya bukan core di saya ya, artinya bukan di umum. Di umum itu hanya punya fasilitas. Di saat pengelolaannya itu akan bisa menghasilkan nilai uang, makanya core-nya keluar dari bagian umum, tetapi menjadi wilayahnya P2B, Pusat Pengembangan Bisnis. Di wilayahnya tersendiri dengan catatan ternyata. nanti pihak P2B tetap berkoordinasi dengan bagian umum bahwa tadi karena akan berkaitan dengan satu pemeliharaannya. Kan gedung itu akan menggunakan takut ada yang bocor, takut lampunya yang mati, videotonnya ada yang mati sebelah. Itu kan berkomunikasinya belum maksimal ya. Berapa nilai yang dikeluarkan untuk penggunaan listriknya itu juga akan kembali ke situ. Umum. Yang punya barangnya adalah umum, tapi proses pemanfaatan dan manajemennya itu ada di P2B. Gitu ya. Kalau untuk pemanfaatan ya, mungkin aset, mempromosikannya emang P2B ya, sudah ada bagiannya gitu loh. P2B ada bagiannya. Termasuk di dalamnya ya orang humas lah. Oh, emang itu kayaknya kerjaan kita juga nih. Harus mempromosikan. Iya, mempromosikan apa aja nih yang ada apa yang UIN punya ya diantaranya juga humas juga punya kewajiban untuk mempromosikan. Jadi untuk membranding apa sih yang UIN punya kayak gitu tuh, di branding. Nah, Pak, kira-kira BMN di UIN Banten ini menurut Bapak ya sudah optimal atau belum? Iya, dengan diadakannya kan sudah ada fasilitas banyak nih. Sudah 100% belum Pak dikerjakan gitu? Kalau bilang 100% sih belum ya. Belum ya. Artinya belum ada beberapa poin yang memang belum maksimal ya. Belum maksimal diantaranya fasilitas, terutama fasilitas-fasilitas yang memang wajib ada di saat memang kebutuhannya buat kita semua. Contoh, lapangan bola sekarang ada tapi juga belum maksimal. Belum juga ada auditnya. Pemain-pemainnya kali Pak belum pada ini. Kalau pemain sih memang pemainnya memang ya dari mahasiswa sendiri. Artinya fasilitasnya itu belum maksimal lah. Ada tapi belum sesuai dengan standar yang ada. Sesuai standar. Gitu. Sesuai. Berarti belum ya Pak ya. Nah, kalau belum ada sih ya bukan belum ada, cuma belum sesuai dengan standar. Kira-kira kendalanya apa sih Pak sebelum sesuai? Anggarannya. Kan anggaran kita itu kan terbagi dua. Ada anggaran yang bersumber dana pada APBN, sama-sama APBN juga sih rupiah murni dengan PNBP. Nah, PNBP ini adalah BLU ini Badan Layanan Umum ini itu kan sumber pendapatannya dari UKT BKT. Nah, UKT BKT itu ya dari SPP mahasiswa. Dari kita ya. Ya, dari SPP mahasiswa. Diputer lagi itu kayaknya Pak ya. Untuk melengkapi semua anggaran-anggaran. Iya. Terus nih Pak, solusinya sih apa sih Pak? Solusi apa? Solusi untuk menutup kendala itu. Untuk melengkapi nih. Melengkapi lah. Melengkapi fasilitas misalnya kayak tadi lapangan. Solusinya tuh diapain biar bekerja? Ya bertahap lah. Bertahap. Semua juga ada tahapan. Di bertahap artinya di saat memang kita alokasikan ada anggarannya tahun ini adalah tahapannya ke sini ya sudah itu. Yang memang belum maksimal di kita ini ya salah satunya kan sekarang UKM. Unit kegiatan mahasiswa kan masih terbagi di kampus 1. Kuliahnya di kampus 2 tapi dianya ada di kampus 1. Iya, terbagi-bagi. Itu juga belum. Lahannya sudah ada. Cuman anggaran untuk membuat UKM yang sama minimal sama dengan yang
sebelumnya juga kan belum ada. Jadi emang kadang-kadang ada yang di kampus 1, ada yang kampus 2 gitu ya Pak ya? Iya. Lahannya memang sudah ada, cuman mungkin belum difasilitasi. Anggarannya memang belum ada. Tapi juga bukan tidak dipikirkan. Iya. Yang kedua juga kan kayak model perpustakaan juga kan belum pindah. Proses ya Pak, masih Dalam berproses. Oke deh. Habis itu nih Pak, ada nggak sih Pak tantangan untuk misalnya mengelola aset milik negara? Karena tanggung jawabnya pasti besar tuh Pak. Tantangan yang Bapak pernah hadapi gitu. Salah satunya apa tuh Pak? Dan tantangannya ya demo. Demo, aduh, emang itu menjadi salah satu tantangan terbesar sepertinya ya. Nah sekarang kalau coba begini, contoh paling sederhana begini. Iya. Kalau kemudian teman-teman mahasiswa diminta untuk bayar parkir saja, apa siap? Bayar parkir tuh, siap gak Mil? Coba. Apakah nanti dikelola secara khusus? Iya. Artinya teman-teman punya kartu khusus masuk dengan bayar bulanan. Iya. Apa juga itu tidak menuai protes? Itu juga salah satu kendala ya, artinya kenapa kemudian pertimbangan perparkiran itu belum juga dilakukan. Iya. Di antaranya itu. Demo ya, jadi ya termasuk tantangan yang besar itu kayaknya tuh ya. Karena customer kita kan mahasiswa. Kan dunia pendidikan mah layanan yang paling utama adalah terhadap layanan mahasiswa. Jadi memang itu ya. Di antaranya ya demo. Ada lagi nggak Pak selain demo tantangannya? Kalau yang lainnya sih aman-aman aja. Contohnya apa gitu kalau yang lainnya? Tantangannya mungkin kayak ada yang misalnya merusak fasilitas misalnya kayak gitu. Kalau untuk pengadaannya kan bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan melakukan kerjasama. Iya. Kerjasama pihak ketiga sama-sama menguntungkan, tinggal dia berbaginya berapa itu nanti dibicarakan. Artinya kalau kemudian pihak ketiga inginnya 40-60 atau 50 atau 30-70 ya itu nanti dituangkan dalam kesepakatan atau MOU. Tadi kan Bapak tadi kan Bapak ngomongin pihak ketiga. Pihak ketiga tuh siapa Pak? Pihak ketiga itu banyak, bisa pribadi atau perusahaan. Pada konsumen gitu. Ya, pokoknya mitra aja. Mitra yang kemudian yang bisa kita ajak kerjasama dalam pemanfaatan aset. Nah, Pak, tadi kan kita udah ngomongin misalnya tantangan ya. Ada nggak sih Pak, misalnya sanksi itu? Sanksi misalnya ada yang melanggar, misalnya ada kalau misalnya ada yang merusak fasilitas apa, itu dapat sanksi nggak? Kontrak gitu ya. Melanggar kontrak. Ada nggak Pak? Dari UIN sendiri tuh memberikan sanksi. Yang melanggar kontrak itu apa? Tadi misalnya lagi nyewa tapi dirusak fasilitas yang ada gitu tuh. Ya kalau itu mah konsekuensi logis lah. Artinya di saat memang utuh tadinya terus kemudian dimanfaatkan dengan pola sewa atau jasama atau dipinjam pakai, itu kan harus kembali utuh juga. Itu kan dalam satu bentuk bukan sanksi ya, artinya utuh balik utuh. Balik utuh. Jadi memang sudah ada ininya ya. Perjanjian di awal mungkin kali ya Pak ya. Iya. Perjanjian di awal. Sudah tertuang lah itu mah kalau itu sudah tertuang khusus di kontraknya. Terus perjanjian. Apalagi? Terus gimana sih Pak, UIN Banten itu melakukan inventarisasi nih kepada pihak yang ketiga, pihak kedua, pihak ketiga? Bicara BUMN ya, BUMN memang ada aturan main. Tapi ya kita tuh dari awal bahwa UIN itu kan satu bahwa dia menurut Perpres 39 2017 jadi UIN Banten itu sesuai dengan Perpres 39 2017. Terus kemudian karena UIN itu menganut pengelolaan keuangannya menggunakan pengolahan HKBLU, maka PMK 136 itu yang 2016 menyatakan ada pemanfaatan aset yang diantaranya dengan pola tadi bisa sewa menyewa dengan sewa menyewa. Ada istilah KSO. KSO apa tuh? KSM dengan KSP.
KSW ya tadi pemanfaatan secara operasional yang tertulis atau manajemennya, itu kan manajemen atau profesi. Contoh begini, teman-teman mahasiswa yang punya kemampuan di satu bidang, contoh dalam penyiaran, bisa di KSP-kan ke tempat yang lain juga itu menjadi bagian, walaupun memang sampai dengan hari ini proses KSP ini belum pernah disentuh. Yang bisa dilakukan kerjasama itu baru tahapan pemanfaatan asetnya saja. Profesi belum tersentuh, manajemen juga belum disentuh. Jadi kalau misalnya itu kalau mengacu kepada PMK 136. Nah, untuk proses tadi yang ditanyakan terkait dengan inventarisasi, memang itu kan diatur khusus di apa sih namanya? Di PMK, bukan di PMK, di PP nomor 27 2014. Udah Bapak kesini udah bawa catatan banyak ya. Masya Allah sekali nih udah bawa. Nah, diantaranya itu. Diantaranya itu yang memang kemudian sudah diatur khusus terkait dengan itu. Sampai dari proses penataan penata usahaan, sewa, pinjam, pakai dan semuanya itu kan secara sistem juga diatur dengan PMK-nya 118/2023. Memang sudah ada yang mengatur ya Pak. Sudah mengatur kalau memang instansi di bawah atau instansi negeri lah, sudah itu diatur khusus. Aturannya juga khusus. Oke deh, jadi memang sudah ada yang mengatur nih untuk misalnya masalah sanksi atau perjanjian di awal. Nah Pak, harapan Bapak ke depannya dalam pemanfaatan BMN ini apa nih Pak? Harapan ke depannya di UIN Banten. Selain bahwa itu menjadi sumber pendapatan PNBP selain SPP, harapannya teman-teman yang ada di dalamnya adalah termasuk mahasiswa bisa memanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan potensi dirinya dengan potensi kampus. Potensi mahasiswa. Ada yang memang nanti dia bergerak di bidang, ada yang di bidang tarik suara, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang banyak hal yang dilakukan. Termasuk di dalamnya podcast juga menjadi bagian dari untuk pengembangan potensi dengan fasilitas dengan BMN yang ada. Iya tuh. Nah tuh teman-teman, jadi kalau buat kalian misalnya yang memang tertarik untuk di bidang suara tadi kata Bapak atau di bidang olahraga tuh bisa tuh untuk memanfaatkan fasilitas yang memang sudah disediakan oleh UIN Banten. Termasuk kita juga lagi memanfaatkannya nih kayak podcast. Nih kita juga podcast. Ada Mas TV, ada juga kayak kita sekarang lagi di di podcast kesayangan kita, Sikap Sarana Informasi Kampus. Kita juga lagi memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh negara. Jadi buat teman-teman juga tuh kalau misalnya kalian suka nyanyi tuh boleh tuh, Bu saya mau dong nyanyi, kita bisa studio gitu-gitu, atau enggak saya suka badminton, bisa juga tuh dimanfaatin. Ada lapangan kan? Oke deh. Kan ada wadahnya. Iya, ada wadahnya di UIN Banten. Ada wadahnya. Contoh begini nih, di saat orang bicara ngomong olahraga, kalau di kalangan mahasiswa itu kan ada formasi. Ada UKM-nya, ada unit bagian khusus untuk terkait dengan itu. Tinggal yang memang belum terbangun itu adalah komunikasinya. Wadah itu memang hanya terkadang khusus untuk anggotanya saja. Kenapa tidak menjadi sebuah wadah yang kemudian bisa menampung seluruh yang secara potensi atau bakat kegambaran yang sama. Kalau kebakat dan kegambaran sama, contoh dia di bidang musik ya ke musik, ya dia bidang untuk pencipta alam di alam, di bidang untuk olahraga ya ke olahraga. Nah itu yang kemudian wadahnya ini harusnya lebih artinya lebih terbuka, leluasa pada siapapun yang masuk. Jangan sampai bahwa dikotak-kotakan karena dia bukan anggota, dikotak-kotakan karena persoalan dia bukan menjadi bagian dari itu. Jadi bisa masuk ke semua, misalnya ada yang aku suka nyanyi, aku juga suka dirangkul tuh. Dirangkul ya, contoh begini ada. Salah satu contoh bahwa pada saat orang bisa
di bidang climbing wall lah, atau climbing, manjat, atau memang dia juga bagian atau dia pernah menjadi kejuaraan badminton tingkat provinsi, tidak juga harus bagian menjadi masuk atau anggota formasi juga kan tidak. Tapi bagaimana formasi menjadi atau merangkul mereka yang secara potensi itu menjadi bagian dari bidangnya. Jadi emang orang luar juga bisa masuk gitu kali ya Pak ya. Jangan malu-malu tuh. Dan kita juga jangan sampai juga ego lah bahwa kita itu bukan anggota, mereka bukan anggota, kita ngerangkul. Kemaslah semua persoalan itu dengan bahwa kita itu sama-sama dibungkus dengan sama-sama mahasiswa UIN. Untuk memaksimalkan juga ya fasilitas yang udah disediakan oleh negara dan sudah tersedia di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini nih. Terus meningkatkan minat dan bakat kita juga. Nah, benar. Jadi Kemudian berputar terus tuh, emang sudah disediakan, sudah dimaksimalkan. Kan memang ada bakat yang memang sudah menjadi bawaan masing-masing, ada yang memang dia dapat ya di sini. Itu mudah, jadi memudahkan ya mahasiswa untuk menggunakan fasilitas juga. Menarik banget ya. Jadi untuk aku juga nih kayaknya aku bisa nyanyi. Aku bisa nyanyi nggak ya? Kamu kira-kira aku bisa nyanyi ya? Boleh tuh kayaknya tuh. Boleh. Mila, kamu bisa apa Mil? Kalau misalnya. apa ya? Jadi kan BMN ini atau aset-aset yang ada di kita ini sepanjang memang secara aturan, secara SOP-nya juga dibenangkan, siapapun boleh pakai. Jadi bukan hanya anggota, misalnya anggota olahraga nggak bisa semuanya ya. Jadi buat teman-teman tuh jangan takut kalau misalnya kalian suka olahraga tapi tiba-tiba pengen ke studio sini, nggak apa-apa tuh. Bisa digunain, memaksimalkan. Harusnya sih memang begitu. Contoh. Iya, contohnya Pak. Orang KPI yang tadinya hanya sebatas melihat climbing, dia juga ingin coba untuk manjat, ya kenapa enggak? Iya. Tapi yang penting bisa Pak. Ntar ya kan ada pemandu, ada yang mengarahkan, ada juga kalau istilah orang hafalan Quran ada murabinya, ada yang menunjukkan, ada yang mengarahkan. Tidak sembarangan bahwa kalau bukan memang ahlinya ya memang harus didampingi oleh ahlinya. Misalnya saya mungkin ya tiba-tiba mau climbing kali ini. Kan orang pencipta alam juga nggak bisa masuk begitu saja ke podcast juga. Kan dia juga harus juga menjadi, dia ada yang mengarahkan lah minimal. Sama-sama lah di saat memang nyoba lah. Model saya sekarang kan, model saya begini nih. Saya dulu pernah mencoba ingin bisa gitar sampai dengan hari ini kan nggak bisa memang bakatnya nggak kesana. Tapi juga untuk memenuhi rasa penasaran kenapa saya nggak bisa, ya dicoba dulu lah. Cobain semua Pak biar nggak penasaran. Benar. Oke, jadi perbincangan ini tuh bener-bener menarik banget ya, apa aja sih yang ada di UIN dan bisa dimanfaatkan juga, bisa digunakan juga sama khususnya sama mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kalian tuh bisa nanya-nanya tuh tadi ke pihak mana tuh, Phil? Pusat pengembangan bisnis, kalau semisal mau pinjam gedung buat acara pribadi, usaha, badan usaha, daerah atau nasional mungkin ya. Bisa ke pusat pengembangan bisnis. Hal itu juga bisa membranding UIN nggak sih Pak? Apalagi kalau dari orang luar tuh. Secara tidak langsung. Membranding. Jadi kalau misalnya emang apa ya? Saya misalnya orang luar negeri gitu, saya mau bikin acara, aku butuh gedung nih, oh ternyata ini gedung di UIN Banten gede juga ya, ntar saya bisa ke orang-orang lain gitu, bisa di branding tuh, membesarkan nama. Jalannya strategis ya. Iya udah di depan jalan bener, jalan-jalan besar gitu. Oke deh. Terima kasih banyak ya Bapak ya atas informasinya. Saya sebagai mahasiswa juga, jadi kayak bener-bener kayak ternyata UIN tuh punya banyak fasilitas juga gitu tuh Pak. Demikian podcast Sikap hari ini, sampai jumpa di podcast Sikap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.